Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat
sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum Fatih membacakan isi khutbah Fatih pada siang hari ini, tak bosan-bosannya Fatih berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya untuk diri Fatih sendiri, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang terakhir ini, merupakan pelita yang menerangi kegelapan. Artinya merupakan ajaran yang menjadi sarana pencerahan umat manusia dari masa kebodohan menuju masa yang terang benderang. Namun dengan demikian, di dunia ini tidak lepas dari golongan yang menghendaki dan berusaha memadamkan agama Islam. Mereka golongan yang menentang Islam, terus-menerus berusaha agar ajaran kebenaran ini lenyap dari muka bumi, sehingga mereka bebas berbuat apa saja tanpa harus terikat dengan peraturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Mereka sangat ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran surah Shad ayat 8. Mengingat hal yang demikian itu, maka semangat Rasulullah SAW dalam mempertahankan dan mengembangkan Islam haruslah kita teruskan. Kita telah berikrar bahwa mengakui Dia sebagai utusan Allah. Kita telah sepakat bahwa kita menerapkan ajarannya. Tentu saja ajarannya berupa kebenaran itu harus kita tegakkan. Tanpa mewarisi semangat Rasulullah itu, maka akan mempercepat kenyataan bahwa Islam tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya kita sudah mengetahui atau bahkan menyadari bahwa pemadaman cahaya Islam itu dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dan celakanya hal itu dilakukan dengan tidak terang-terangan. Jadi merupakan bahaya laten. Bahaya itu sudah menimpa diri kita atau keluarga kita, namun kita sendiri tak menyadarinya. Bahkan tak sedikit orang Islam yang menyelewengkan ajaran Islam sendiri, karena mereka tidak atau belum tahu tentang prinsip-prinsip agama yang diaminnya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada sekelompok dari kalian yang mengajarkan kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan dalil tersebut, maka usaha umat Islam hendaknya senantiasa menyeru kepada kebaikan sesuai dengan syariat Islam dan melarang berbuat mungkar. Sebab perbuatan ini akan dapat menegakkan kebenaran di muka bumi, dan pertolongan Allah akan menyertai orang-orang yang berani berkata iya untuk yang benar dan tidak untuk kata yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, maka Dia akan menolongmu dan menetapkan kedudukanmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kemungkaran juga menimbulkan murka Allah. Padahal bahaya dan siksa Allah itu tidak hanya menimpa pada pelaku mungkarat, tetapi orang baik di sekeliling mereka akan terkena pula dampaknya. Ingatlah ancaman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan takutlah kalian akan siksa yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim dari kalian secara khusus, dan ketahuilah sesungguhnya siksa Allah itu amat pedih. Quran surah Al-Anfal ayat 25. Ayat ini telah menerangkan secara tegas bahwa perbuatan zalim yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, tapi balasannya akan menimpa banyak orang meskipun tidak ikut berbuat zalim. Hal ini ada keterkaitannya. Adapun keterkaitan siksa itu barangkali yang tidak berbuat buruk
tetapi terkena dampaknya, disebabkan tidak mau memperingatkan atau membiarkan orang berbuat mungkar dan tidak ambil peduli. Menegakkan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar, apakah harus naik mimbar? Apakah harus menjadi dai dan berpidato di hadapan orang banyak? Tidak harus. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus naik ke mimbar atau berkhutbah. Contoh sederhana, misalnya teman kita mencoba melakukan perbuatan buruk yang memberitahu bahwa perbuatan itu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian mengetahui kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan ucapannya. Jika masih tidak mampu, maka lakukanlah dengan hatinya. Yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya iman. Sidang jemaah Jumat rahimahullah. Sebenarnya mengubah dengan hati berarti benci terhadap bentuk perbuatan buruk atau kemaksiatan itu. Janganlah kita membenci pelakunya, namun hendaknya benci terhadap perbuatannya. Terhadap penjahat janganlah membenci orangnya, tapi benci terhadap kejahatannya. Terhadap pelaku kita benci perbuatannya, namun tidak kepada pelakunya. Kepada pelakunya kita doakan, "Ya Allah, semoga Engkau segera memberi petunjuk kepada mereka." Oleh karena itu, sebelum Allah murka dan menurunkan siksa kepada para pelaku kemaksiatan yang juga imbasnya kita rasakan bersama, maka sedini mungkin kita harus menegakkan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Demi zat yang hidupku dalam kekuasaannya, hendaknya kamu mengerti pada hal-hal yang mulia dan agar sungguh-sungguh mencegah darimu. Kemudian kamu berdoa, ternyata Allah sudah tidak mau mengabulkannya." Dari hadis Nabi Muhammad SAW di atas tersebut, ada dua pilihan bagi kita sebagai umat Islam. Apakah kita mau beramar ma'ruf nahi munkar atau diam dan tak ambil peduli? Apakah kita cukup berdoa dalam hati saja? Sebelum terlambat, maka tindakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran segera kita laksanakan. Dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan menjauhkan Allah dari murka dan siksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل زمان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.